Shalom keluarga Allah dimanapun kau berada. Tapi satu hal yang pasti, engkau bersama dengan Yesus. Sebab itu saat ini apapun keadaanmu, apapun yang menjadi masalahmu, pergumulanmu, kita bersama dengan Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang sungguh luar biasa. Keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya mari kita muji menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kita mengalami bersama-sama secara pribadi Yesus kita. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini dimanapun engkau berada. Karena Yesus sumber kekuatanmu, sumber pertolonganmu, sumber kehidupanmu. Melangkah bersama Yesus, pasti engkau dapat jawaban-jawaban darinya. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hiralalama yasin, takara nama yasin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu yang besar. Pagi ini ku datang menyembah-Mu. Pagi ini ku datang mengagungkan Engkau, ya Allah yang hidup, selamanya menyembah-Mu, selamanya menyembah-Mu, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa, terima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau berikan, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. kau selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. kau selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar, besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, oh besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Inaramaya shanarararamaya naralamu. Terima kasih Tuhan. Inaramaya sheneraramaya naralamaya sheneraramaya Sebab naralamaya. Tuhan baik, Inaramaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagiku. Tuhan, Engkau sumber kehidupanku, Oh haleluya, Engkau sumber pertolonganku. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik di hidupku ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Hatiku melimpah dengan syukur, hatiku melimpah dengan pujian. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu yang maha besar, terpujilah namamu yang maha kudus. Sungguh besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, umatmu yang menyembahmu Tuhan, umatmu yang memujimu Yesus. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau sembuhkan, pertolonganmu tepat pada waktunya. Yesusku, pujianku, keajaibanmu Tuhan mengalir dalam hidupku. Haleluya, Sungguh Engkau Bapa yang mengenal aku lebih dari siapapun. Engkau mengerti cerita hidupku, amin. bahkan seluruh isi hatiku. Yes, Engkau tidak pernah mempedulikan masa laluku yang kelam, yes. tapi Engkau tetap memilihku, mengubahkanku, menyempurnakan aku Ya Tuhan, menjadi sebuah karya yang indah. amin, Betapa Engkau mengasihi aku Tuhan. amin. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurna, sempurnakan yang indah. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
Oh Ini hidup yang kami persembahkan. Ya Yesus. Ini hidup yang kami letakkan di mezbah-Mu Tuhan. Yesus. Ini persembahan yang terbaik. Amin. Roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi milik-Mu. Yes. Kami menjadi tawanan Roh-Mu. Amin. Lakukan sesuka-suka hati Tuhan atas hidup kami. Yes. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku semua kenal. yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, amin, ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah
Pujilah namamu, besar Engkau Allah yang besar. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sungguh Allahku. Aku percaya kepadamu Tuhan, Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau yang menciptakan seisi dunia ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamatku satu-satunya. Engkau yang menderita sengsara, Engkau yang Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Kami punya Yesus yang hidup, Yesus yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena kami boleh melihat penyertaan-Mu ya dan ajaib bagi kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur sudah diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur dapat menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah mendapatkan pengampunan yang daripada-Mu. Sehingga seluruh dosa-dosa kami sudah Engkau basuh dengan darah-Mu yang sangat amat mahal. Dan kami bersyukur kami mendapatkan kemenangan kami kembali. Dan hari ini Tuhan, kami mau merenungkan betapa kami mau mengalami Yesus dalam hidup kami. Nyata, real dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan pada jemaat-Mu, Tuhan sampaikan dan hamba boleh menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan dengan hati penuh sukacita dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya merasakan hadirat Tuhan itu semakin hari semakin nyata, semakin real. Yesus itu yang sudah kita rayakan waktu Jumat Agung sampai Paskah kemarin. Kita sudah melalui rangkaian acara Paskah yang begitu luar biasa. Kita sudah merasakan betapa Allah hadir di tengah-tengah ibadah Paskah yang luar biasa. Bahwa kemenangan itu sudah ada pada saudara dan saya. Dan kemenangan itulah yang nanti akan membawa kita kepada pengenalan kita lebih lagi pada Yesus Kristus Tuhan. Saya merasakan Yesus itu hidup, Yesus itu tidak mati, Yesus itu selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Sehingga kalau kita Kristen, yang berarti Kristianos, pengikut Kristus, murid Kristus, pasti kita boleh merasakan hidup real, nyata bersama dengan Yesus. Kalau belum pernah merasakan itu, maka kita harus berjuang lagi. Kita harus sungguh-sungguh lagi. Maka hari ini kita mau merenungkan bagaimana seorang dapat berjalan bersama Yesus, mengalami Yesus dalam hidupnya, sehingga pengalaman pribadinya dengan Yesus ini menjadikan dia bisa bersinar, menjadikan dia bisa mulia, menjadikan dia bisa merasakan, sehingga dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, sehingga dia dikatakan terang di tengah kegelapan. Itu Kristen. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, hari ini saya mau juga sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengalami Yesus. Mengalami Yesus, kalau belum mengalami Yesus, maka hidup kita kosong, hidup kita tidak ada artinya. Kristen ya cuman Kristen KTP saja, Kristen ya cuman hari Minggu sepatutnya ibadah 2 jam, 1-2 jam. Kalau tanpa Yesus, kita juga komitmen kita dalam melayani, di dalam segala sesuatu pengertian kita ya biasa-biasa aja.
Akhirnya hidup kita juga biasa-biasa aja, ngalir tapi mengalir dengan dihanyutkan begitu oleh dunia. Itu sebabnya kita tidak mau seperti itu. Kita maunya sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kemenangan kita. Maka kita mau berjuang bagi Kristus, bagi kerajaannya. Itu sebenarnya mari kita merasakan hari lepas hari. Kita merasakan Kristus itu selalu bersama kita. Sebab kita tahu, kita sudah memperingatinya, kita sudah diingatkan selalu, kita sudah merayakan rangkaian dari Jumat Agung sampai Paskah. Bahwa Yesus itu ternyata Yesus yang hidup. Yesus yang hidup. Oleh sebab itu rasakan kehadirannya setiap saat dalam hidup kita. Rasakan pada saat kita sakit, kita merasakan Yesus ada bersama kita. Pada saat kita bergumul dengan permasalahan-permasalahan kita, Yesus ada di situ loh saudaraku. Kita tidak sendiri loh. Tuhan Yesus ada bersama saudara dan saya. Rasakan itu. Sehingga kalau 1000 pintu tertutup bagi kita, maka ada pintu-pintu lain yang sudah dibukakan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Rasakan pada waktu kita sedih, kita mengingat orang-orang yang kita cintai, kita kasih, kita kangen dengan mereka. Tapi kita tidak dapat menemukannya. Maka Yesus ada bersama kita loh. Yesus sangat dekat sekali dengan orang-orang yang remuk hati. Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, Tuhan Yesus ada bersama kita, ingat itu. Saudara dan saya tidak sendirian. Yesus itu hidup, Yesus itu bersama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Dia akan berikan sukacita bagi kita. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kesusahan, justru sukacita ilahi itu harusnya ada pada kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, engkau sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaanmu, Yesus itu ada bersama kita memberikan hikmat. Sebab Yesus itu adalah 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Jadi kalau Yesus adalah 100% manusia, Yesus bisa merasakan kan waktu Yesus ada di muka bumi ini selama 33,5 tahun masa hidupnya di muka bumi ini. Yesus pernah mengalami yang namanya lapar, yang namanya sakit hatinya, yang namanya sedih, yang namanya kecewa, yang namanya marah. Tuhan Yesus merasakan karena Tuhan Yesus 100% manusia. Tetapi Dia, Yesus adalah 100% Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yesus adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tubuh, jiwa, roh kita itu ada dalam kendalinya. Itu sebabnya Yesus dapat merasakan kalau kita sedih, dapat merasakan kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang kecewa, kalau kita sedang marah, kalau kita sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan dalam hati. Oh, Yesus itu sudah mengalaminya semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita merubah mindset kita bahwa kita ini sendiri di bumi ini. Ya, karena kalau kita paradigmanya, doktrinnya, mindsetnya masih kita sendiri, kita Kristen tetapi Kristen yang tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan adalah Allah yang hidup, yang bersama dengan kita senantiasa, maka kita akan menjadi orang yang strong, orang yang kuat, orang yang penuh sukacita. Kita pantang menyerah, kita tidak pernah takut, kita terus berjuang, kita habis-habisan untuk kerajaan Allah. Dan saya percaya ini menjadi anugerah bagi saudara dan saya saat ini. Karena tanpa pengalaman pribadi dengan Yesus, maka hidup kita kosong.
nothing. Tanpa pengalaman pribadi dengan Yesus, kita tidak dapat cerita apa-apa, tidak dapat saksi apa-apa dengan mereka yang membutuhkan kesaksian kita. Karena ada berapa kali kita sudah ditolong oleh Tuhan. Ada berapa kali mujizat terjadi dalam hidup kita. Ada berapa kali kita mengalami suatu spektakuler, keajaiban dalam hidup kita. Harus kita ceritakan kalau kita mengalami bersama dengan Yesus. Dan kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus, otomatis kita ini akan menjadi orang-orang yang terus bergairah dalam hidup kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita sungguh-sungguh sebagai orang Kristen itu mengalami Yesus dalam hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama dari perjalanan kehidupan seorang wanita jelek ini ya. Maksudnya wanita yang kurang bagus ya. Profesinya juga kurang bagus ya, di masyarakat dia juga kurang bagus. Wanita ini juga katakan pesakitan, wanita ini tidak pernah dipuaskan ya. Kita mau belajar ya, kita sama-sama belajar dari wanita, tidak diketahui namanya tetapi jelas dia adalah wanita Samaria ya. Yohanes 4 ayat 7 sampai 19, nanti dilanjutkan 28 sampai 30 dan dilanjutkan lagi 39 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ini kisah tentang perjumpaan antara wanita Samaria ini dengan Yesus. Dalam kisah ini wanita Samaria sama sekali tidak mengenal Yesus. Ya, dan dalam kisah ini Yesus berbicara tentang air hidup, di mana ketika orang minum air yang diberikan oleh Yesus, dia tidak akan terus-menerus karena memancarkan air kehidupan, ya, maka dia tidak akan menjadi haus lagi karena terus dipenuhi oleh air kehidupan itu. Itu yang dirasakan oleh wanita Samaria. Aneh nih orang ya. Ini orang ini bicaranya kok beda dengan yang lain orang Yahudi ini ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus padanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Pada waktu ada
pembicaraan itu mula-mulanya wanita Samaria ini enggak tahu sama sekali tentang Yesus. Tapi ketika ya Yesus bicara tentang air hidup, dia sudah mulai ngerti, wah ini orang beda dengan yang lain. Ini agak aneh tapi juga menarik ini ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi pembicaraan itu. Dan ternyata benar, Yesus ngerti loh apa yang jadi pergumulan wanita itu. Apa yang jadi masalah kehidupan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita yang kurang sehat dalam hidupnya. Ya, wanita itu mungkin adalah pesakitan di tengah masyarakat. Wanita itu ternyata punya 5 suami, dan suami yang sekarang ini, yang ke-6 ini bukan suaminya. Ini kehidupan yang tidak wajar ya. Dan itu sampai sedetil itu, tidak tahu sama sekali, tidak kenal sama sekali. Tapi sampai sedetil itu Yesus tahu loh kehidupan wanita ini ya. Jadi wanita ini kaget. Hah? Kok Yesus tahu ya hidupku ya? Kok seperti aku dibukakan gitu ya? Rahasiaku, ini orang baru enggak mengenal aku tapi kok ngerti kehidupanku ya. Wah, ini nabi nih. Ini nabi nih, nabinya Allah ini ya. Dan dia tinggalkan tempatnya, dia pergi ke kota. Weh, teman-teman ini ada sesuatu yang luar biasa ini ya. Lihat, ya dia ngerti semua hidupku. Dia itu nabi, bahkan mungkin dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus itu. Ya, wah semua dikasih tahu sama perempuan ini ya. Kemudian dari sini kita lihat ya, step by step. Dalam waktu yang singkat itu ternyata Yesus itu ingin memperkenalkan wanita ini kepadanya step by step ya. Jadi dalam waktu singkat itu wanita ini yang tadinya tidak kenal sama sekali, naik stepnya jadi wah ini orang Yahudi, naik stepnya jadi wah ini orang yang menjanjikan sumber kehidupan, naik step lagi wah ini nabi, naik step lagi ini Kristus ini, Mesias ini. Ya, naik step demi step. Nah, saya mau katakan saudara dan saya, kalau kita Kristen, kalau kita pengikut Kristus, murid Kristus, mestinya kita punya step by step itu. Sampai kita kenal Yesus, bukan hanya Yesus yang menyelamatkan kita, oke. Bukan hanya Yesus yang kita sembah, oke. Tapi mengenal secara pribadi Yesus ya. Bagaimana kesukaannya Yesus itu apa, kita kenal pribadinya Yesus, dia menginginkan hidup kita itu bagaimana. Kita kenal pribadinya Yesus, yang tidak disukai Tuhan Yesus itu apa, yang ingin Tuhan Yesus itu sampaikan apa ya, yang ingin Tuhan Yesus itu nyatakan pada kita itu sifat-sifatnya yang bagaimana ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita mulai mengenal kasih-Nya, mulai mengenal suaranya, mulai mengenal dekapannya. Bisa loh kita mengenal dekapannya, kita mengenal Dia sampai sedalam-dalamnya, dan itu hanya kita dapatkan dalam firman. Karena memang saudara dan saya hidup tidak pada masanya Yesus, tetapi Yesus pernah hidup di muka bumi ini dan semua sudah terdokumentasi, sudah tertuliskan, dan jelas sekali bahkan 4 orang menuliskan tentang kisahnya Yesus, yaitu di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 orang ya menuliskan pengalamannya bersama dengan Yesus. Dan sebenarnya bagi saudara dan saya, kita bersyukur mudah kita untuk mengenali Yesus, ajaran-ajarannya. Bagaimana tentang Yesus? Kita baca Alkitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dengan berbagai versi, dengan cara mereka menuliskannya. Tetapi yang jelas, Yesus itu ingin menyatakan pada saudara dan saya, untuk kita lebih mengenalnya, lebih dalam lagi. Untuk kita itu berhubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar saja, bukan hanya lewat saja, bukan hanya biasa saja. Tapi kekristenan kita itu bukan kekristenan agama, bukan agamawi lagi.
Tetapi kekristenan kita sungguh-sungguh merupakan satu perjalanan hidup selama kita hidup di muka bumi ini. Dan terbatas kan, 70 tahun, 80 tahun, mungkin lebih ya. Selama itulah kita mengenal Tuhan Yesus kita, bukan sekedar agamawi, tetapi partnership kita dalam perjalanan hidup kita. Keajaiban kita dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, lanjut lagi ya, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, luar biasa ini. Karena apa? Saat itu mereka tergerak hatinya untuk menahan Yesus di tengah mereka. Dan ketika mereka menjadi percaya karena pengalaman hidupnya selama 2 hari itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menahan Yesus di tengah-tengah masyarakat Samaria itu, di kota itu. Dan Yesus berkenan di situ 2 hari. Yesus ada bersama mereka 2 hari. Dan saya percaya selama 2 hari itu Tuhan Yesus tidak menikmati pemandangan di sekitar kota Samaria loh. Selama 2 hari itu Yesus tidak cuman istirahat saja loh. Selama 2 hari itu Yesus tidak nganggur. Tetapi selama 2 hari itu bersama dengan orang-orang yang ada di kota Samaria itu, Yesus benar-benar menjadi Yesus yang hidup bersama mereka. Mungkin ada mereka yang bermasalah dalam masalah keluarganya, Yesus selesaikan. Mungkin ada mereka yang bermasalah dengan kesehatannya, Yesus selesaikan, sembuhkan. Mungkin mereka bermasalah dengan keuangan mereka, Yesus sembuhkan keuangan mereka. Yesus bereskan semuanya di tengah-tengah masyarakat itu. 2 hari itu mereka hidup bersama Yesus menjadi satu yang spektakuler. Sehingga mereka sampai katakan loh, kami sekarang percaya bahwa Yesus ada Kristus, bahwa dia ini Kristus. Dia ini benar-benar Kristus. Kami sangat percaya. Tapi bukan karena engkau yang ngomong, bukan karena wanita ini yang ngomong, yang cerita, bukan. Tetapi sekarang kami percaya karena kami mengalami sendiri, karena kami dengar sendiri pengajarannya, karena kami tahu sendiri perbuatannya, karena kami merasakan sendiri keajaibannya. Kami merasakan bahwa bersama Yesus kami itu seperti di surga. Ada suasana surgawi, sukacita yang luar biasa. Oh, ini sangat luar biasa, indah sekali seandainya orang-orang Kristen, saudara dan saya mengalami seperti ini tiap hari. 24 jam bersama Yesus, oh, luar biasa. Sehingga bukan dari kata orang, bukan dari pembicara, bukan dari gembala, bukan dari siapapun yang kita dengar tentang Yesus. Tetapi dari kita sendiri mengalami bersama dengan Yesus. Seperti penduduk kota Samaria ini. Maka mereka bisa katakan bahwa kami percaya sekarang. Bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ini luar biasa. Mereka mengenal semakin dalam dan semakin dalam. Sampai akhirnya mereka berkata kepada perempuan Samaria itu hal tersebut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini, saudara dan saya juga mengenal secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka hidupmu akan diubahkan. Maka engkau akan memiliki
pembaharuan dalam hidupmu. Hatimu dibaharui. Engkau yang saat ini mungkin ada akar kepahitan, ada kekecewaan, ada luka batin yang tergores-gores, menggores-gores engkau. Sedalam apapun itu, tapi kalau engkau bersama Yesus, Dia akan memberikan padamu air hidup itu yang terus menerus mengalir dan tidak akan pernah menjadi kering engkau. Karena engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan merambatkan akarmu. Engkau mendapat asupan makanan rohanimu yang luar biasa. Bahkan daunmu tidak akan pernah menjadi layu. Muncul daun yang baru, tunas yang baru. Bahkan kau akan berbuah dan buahmu itu akan tetap. Kalau engkau bersama Yesus, saya dapat membayangkan bahwa kalau semua mengalami hadirat ini, atmosfer rumah tanggamu juga jadi beda. Atmosfer rumah tanggamu yang tadinya panas, yang tadinya terus bertengkar, terus tidak pengertian, tidak ada pengertian, tidak ada perhatian, ya saling menyalahkan di ujung tanduk rumah tanggamu. Tapi ketika ada Yesus, Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita, Dia pasti akan melepaskan engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau saat ini masuk dalam hutang piutang, masuk dalam tutup lubang, gali lubang, dan engkau diambang kehancuran, usahamu, kegagalan dalam keuanganmu, karena Yesus bersama engkau. Serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan Yesus. Terus ajak ngobrol Tuhan Yesus. Bagaimana aku dapat selesaikan masalah keuanganku ini Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat padamu. Mungkin ada set job yang Tuhan akan bukakan bagimu. Mungkin kau akan dipromosikan oleh Tuhan sendiri. Tidak tahu caranya Tuhan, 1001 cara Tuhan kita tidak tahu, bahkan tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah kita dengar, tidak pernah ada dalam hati. Itu yang Tuhan ingin bukakan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, serahkan kekhawatiran pada Tuhan. Letakkan semua masalahmu. Kalau engkau saat ini sedang divonis dokter, ya, divonis dokter, hidupmu tinggal beberapa saat lagi, atau divonis penyakit yang berat, tumor, kanker, atau penyakit-penyakit yang berat lainnya, maka percayalah, Dia adalah Yehova Rafa bagi kita. Dia akan sempurnakan, Dia akan selesaikan masalah kesehatan kita. Beri organ yang baru, oleh kuasa darahnya, disembuhkan sakitmu. Oleh bilur-bilur Yesus, sakitmu sudah sembuh, amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, alami Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Nah, ketika saya sakit COVID, itu jelas sekali Tuhan Yesus itu bersama saya. Saya sama suami saya, saturasi saya sudah sampai 85, tapi saya tidak mau masuk rumah sakit. Ya, menantu saya sudah sediakan oksigen besar itu, tapi saya tidak mau pakai. Malah takut aku malah tak kembalikan. Kok rumah kayak rumah sakit gitu ya, tak kembalikan malahan oksigennya itu. Saya sekeluarga diisolasi. Di daerah saya itu hampir 100 kepala keluarga diisolasi. Ya, dan saya tidak mau masuk rumah sakit. Karena apa? Saya percaya Yesus ada bersama saya. Saya hanya pujikan kepada Tuhan. Ku percaya Tuhan, janjimu, firmanmu itu akan menyembuhkan aku. Janjimu, firmanmu akan menyembuhkan aku. Ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firmanmu, itu saja. Yesus Tuhan penyembuhku, Yesus Tuhan pemulihku. Firmanmu menyembuhkan aku, memulihkan aku. Saya hanya dalam hati, dalam roh saya teriak seperti itu. Saya baru merasakan seumur hidup sesek itu ya seperti itu. Tidur aja enggak bisa, mesti diganjel ya, mesti dah enggak bisa. Ya, jadi saya merasakan ambang batas nafas saya sudah berakhir. Tapi saya juga merasakan ketika memujikan itu, kalau saya cerita ini mesti nangis Bapak Ibu Saudara. Karena saat itu Yesus benar-benar hadir dalam hidup saya. Dia pegang tangan saya, Dia peluk saya, Dia katakan, enggak berakhir hidupmu, kau pasti akan sembuh.
Dan benar Bapak Ibu Saudara, berikutnya hari-hari berikut saya suka makan. Tadinya enggak suka makan. Tuhan mulai memulihkan tuh dari nafsu makan saya. Saya mulai suka makan, saya mulai makan dan akhirnya mulai dipulihkan. Masuk obat-obatan, vitamin, dan akhirnya itu disembuhkan. Saya percaya kesembuhan itu bukan dari diri saya, bukan dari dokter. Karena waktu itu diisolasi kita enggak bisa kalau enggak ke rumah sakit. Tetapi dari Yesus Kristus Tuhan, saya sembuh, saya bisa melayani Tuhan. Sampai hari ini saya ada tempat ini karena Yesus Kristus Tuhan. Kalau aku hidup saat ini, itu karena Yesus Kristus Tuhan bersamaku. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara miliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sampai engkau pastikan bahwa engkau sudah mempunyai ya pengalaman pribadi supaya bisa diceritakan sama orang lain. Maka ada 3 yang harus kita lakukan supaya kita ingat. Yaitu fokus, arahkan pikiran kita hanya kepada Yesus. Jadi jangan sampai pikiran kita tidak kepada Yesus, apapun itu. Jadi jangan sampai kita ini jadi sasaran empuk iblis untuk kita terikat dengan dunia ini. Jadi pikiran kita, hati kita, mata hati kita, anointing to see Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Untuk mengarahkan pikiran kita itu hanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam. Mulai bangun tidur, kita bersyukur pada Tuhan, sudah berdoa pada Tuhan. Setelah itu kita agendakan hari itu kita mau apa, kita mau ketemu orang, meeting, kita mau rapat, kita mau kerja, buka toko lah, kita mau apapun itu, pelayanan apapun itu. Terus memikirkan tentang Yesus, bahkan malam hari, jangan sampai drama Korea itu memikat hati kita. Sampai malam-malam larut kita bersama dengan drama Korea, jangan. Atau game ya, yang sekarang ini marah, game online atau apapun itu, jangan. Jangan rebut perhatian Tuhan dari dunia ini. Ya, tetapi biarlah kita benar-benar mengarahkan terus sama Tuhan pikiran kita sampai kita mau tidur. Bahkan sampai kita tertidur Tuhan menjaga kita. Yang kedua, belajar menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Terus jadi ada persekutuan dengan, sebab Dia adalah omnipresent. Dia itu hadir dimanapun berada. Tuhan Maha hadir, omnipresent. Jadi dimanapun kita menyadari kehadirannya, sehingga kalau kita mau berbuat dosa kesalahan, kita takut akan Tuhan, jangan takut pada manusia, tapi takut akan Tuhan. Sebab Tuhan ada loh bersama kita dimanapun kita, Tuhan ada loh. Ya kita enggak sendiri loh. Juga pada saat kita nanti, ini hari-hari ini kita liburan ya. Ini liburan, pada saat kita liburan, piknik, atau kita bersama-sama keluarga kita dimanapun berada, mungkin dalam negeri, luar pulau, luar negeri sekalipun, kita tetap jangan sampai lepas dari kebiasaan kita untuk mezbah doa pagi, untuk gerasa, ya untuk mendengarkan firman, ibadah online bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetap ya menghadirkan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah liburan kita. Juga belajar senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan terus. Ya itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita nanti akan juga masuk di dalam doa dan puasa gereja kita. Kita juga mau kita masuk dalam doa dan puasa supaya kita meningkatkan manusia roh kita kualitas manusia roh kita, dan kita meningkatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, maka kita akan dibimbing oleh Tuhan. Gereja kita juga ada skema perjalanan rohani, lengkapi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau belum skema perjalanan rohani itu apa toh? Ya, kita mulai belajar, kita mulai digabungkan dalam ibadah, kita mulai masuk, pastikan hidupmu itu masuk. Engkau dan seluruh keluargamu masuk dalam kelompok sel. Kemudian pastikan engkau sudah som, ya sudah som, juga sudah mengikuti encounter SBC. Ini menarik loh saudara, ini hebat loh, gereja kita tuh selalu memperhatikan skema perjalanan rohani umatnya. Ya itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita kenal Yesus, kita mengalami Yesus dalam hidup kita, dan kita juga dalam doa-doa kita, syafaat kita juga bersama dengan Yesus. Maka hari ini kita mau bahwa hidup kita ini selalu
ada bersama-sama dengan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Biarlah doa syafaat hari ini akan mendatangkan anugerah yang luar biasa untuk mereka yang saat ini ingin mohon doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena mengalami pribadimu, mengalami Yesus dalam hidup kami akan jadi sangat berbeda sekali ketika kami tidak mengalami apa-apa. Yang dapat kami ceritakan pada sama kami, yang dapat kami bagikan pengalaman-pengalaman kami ini, Tuhan sudah banyak sekali Tuhan berbuat yang luar biasa dalam hidup kami selama ini. Tuhan Yesus, kami bawa saudara kami yang saat ini mohon dukungan doa agar penyakit tekanan darah tinggi dan fungsi ginjalnya menjadi normal kembali. Tuhan tolong supaya hamba-Mu ini tidak ada tekanan dalam pikirannya, dapat menyerahkan segala kekhawatirannya pada Tuhan, sehingga itu dapat membawa dia pada kesembuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan sembuhkan dan gagal ginjalnya ini akan diperbaiki, diberi organ yang baru, mujizat pasti terjadi. Tidak sampai cuci darah. Dan percaya Tuhan, dia beroleh kesembuhan karena hati yang penuh sukacita. Tapi ketika semangat patah, itu mengeringkan tulang. Jangan sampai terjadi Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, maka orang ini disembuhkan. Kau yang saat ini fungsi ginjalmu, gagal ginjalmu, tekanan darah, hipertensi, maka engkau sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk penyakit kronis lainnya, yaitu diabetes dan penyumbatan di kepala yang seringkali membuat orang stroke. Oh Tuhan Yesus, tolong hamba-hamba-Mu ini yang mengalami diabetes yang sudah akut, maka Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa dia boleh memanage dari seluruh pola hidupnya, pola makannya, pola hidupnya, pola istirahatnya. Biarlah Tuhan, dia boleh merubah semua pola hidupnya, pola makannya sehingga diabetes sembuh. Kami percaya Tuhan, Kau juga berikan pada orang ini hikmat Tuhan, supaya dia tidak lagi berpikir terlalu tertekan sehingga hipertensi. Yang percaya Tuhan bahwa semua sumbatan-sumbatan yang ada di otaknya yang membuat dia stroke ini, maka Tuhan sembuhkan saat ini. Berikan hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang tenang, dan semuanya akan selesai karena Tuhan berperkara dalam hidupnya, menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saat ini ada keluarga ya yang merasakan ada ancaman-ancaman, ada kuasa-kuasa gelapan yang intervensi dalam keluarga ini. Oh Tuhan, kami percaya orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka di situ ada perlindungan ilahi, ada pagar berapi, pagar anugerah, pagar kasih karunia. Maka Tuhan, biarlah keluarga ini mendapatkan satu pengertian, mendapatkan satu kekuatan pengertian bahwa mereka tidak akan ada lagi iblis yang bisa menyusup di tengah-tengah keluarga ini, karena ada pagar perlindungan Tuhan. Itu sebabnya biarlah bangkit lawan iblis, maka Tuhan, iblis akan lari terbirit-birit. Tapi biarlah semua celah yang ada dalam keluarga ini ditutup oleh darah anak domba Allah. Mereka tidak buka celah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah kami juga berdoa supaya suami dari ibu ini bertobat dan diselamatkan Tuhan Yesus juga. Kerinduan dari ibu ini mendoakan suaminya. Biarlah suaminya bisa berubah hatinya, bisa tidak mengeraskan hatinya. Dan Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus, Engkau punya cara untuk suami wanita ini, karena ada wanita istri yang berdoa. Doa istri untuk suaminya adalah menguduskan suaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya
bahwa satu jiwa diselamatkan, maka berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersorak-sorai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami ini yang punya hutang pinjol. Biarlah Tuhan Kau lepaskan dia dari belenggu hutang pinjol ini. Mungkin ketidaktahuan, kurangnya hikmat, sehingga dia terjerat pada hutang pinjol ini Tuhan. Dengan bunga yang selangit. Oh Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan lepaskan orang ini. Biarlah Tuhan berikan set job lain, atau Tuhan promosikan dia, berkati dia Tuhan, supaya dia dapat membayar hutang-hutang ini lagi, dan dia dekat dengan Tuhan, supaya diberikan hikmat lebih lagi. Dan semua yang dia lalui ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian harinya pada anak cucunya dia boleh menceritakan tentang kisah dia pernah terjerat pinjol ini Tuhan, dan dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan supaya judi online, orang-orang yang terlibat ada judi online juga Tuhan, Engkau lepaskan mereka, beri pengertian, beri hikmat Tuhan, dan mereka juga bisa menyelesaikan hutang piutangnya karena judi online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ingin pekerjaan, ya biarlah dia merindukan kerja itu di rumah sakit Tuhan. Karena dia mungkin seorang perawat, dia ingin kerjanya di rumah sakit. Tuhan tolong supaya dia boleh bekerja sesuai dengan talentanya, sesuai dengan pendidikannya, dan dia dapat diterima di satu rumah sakit, dan dia jadi berkat di rumah sakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami ini yang rencana akan membuka toko bangunan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dia supaya semua yang harus dilakukannya itu Tuhan ambil bagian. Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri yang menuntun dengan kuasa-Mu supaya dia dapat membuka tokonya ini. Tapi Tuhan, dia boleh juga mentahirkan dulu tempat di mana dia bekerja, menghadirkan hadirat Tuhan setiap hari, dan dia diberkati karena tingkap-tingkap langit sedang Kau bukakan, berkat sedang Kau curahkan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini yang bermasalah dengan notaris, ya supaya cepat beres divalidasinya, cepat selesai, dan Tuhan campur tangan atas pembayarannya. Kami percaya Tuhan apa yang dilalui oleh teman kami ini dapat selesai dengan segera menurut cara-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami ini yang ingin menjual rumahnya, supaya rumahnya ini nanti terjual dan terbeli dengan harga yang baik, harga yang spektakuler. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka Engkau Jehovah Jireh bagi teman kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur karena kami saat ini dapat melayani Tuhan di Mezbah Doa pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami melalui hidup kami ini sampai selesai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan anugerah Tuhan, amat-amatilah jalan hidup kami. Kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami, supaya apa saja yang kami kerjakan Tuhan Yesus berhasil dan berhasil. Hidup kami ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.